Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Anastasia Denipa Lutfi, untuk mempresentasikan mengenai praktik pembelajaran paradigma baru dalam abad 21. Di dalam praktek pembelajaran dan asesmen dengan pengembangan guru, yang pertama kita akan mempelajari tentang kerangka pembelajaran paradigma baru. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam kerangka pembelajaran paradigma baru, yaitu diantaranya yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Yang kedua, pembelajaran harus mempunyai praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, di dalam pembelajaran, profil pelajar Pancasila sebagai penuntun arah dalam segala kebijakan sistem pendidikan. Yang keempat, di dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar kelas. Jadi, kegiatan pembelajaran pada paradigma baru ini termasuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun peta konten dalam memahami mengimplementasian kurikulum merdeka diantaranya yaitu implementasi kurikulum merdeka yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka, di mana sebelum menerapkan kurikulum merdeka, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami garis besar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dapat dipahami secara garis besar dengan mengkaji dua sumber utama, yaitu regulasi mengenai kurikulum merdeka yang berlaku. Yang kedua, kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman penerapan kurikulum merdeka sebagai landasan hukum, khususnya pada 4 standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Implementasi kurikulum merdeka yang kedua yaitu memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini kurikulum merdeka memperkuat keterkaitan pembelajaran dan asesmen dalam proses pendidikan, sehingga dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran perlu mengkaitkan bahwa asesmen merupakan bagian dari proses pelaksanaan pembelajaran. Pada kurikulum merdeka diperkenalkan dengan istilah backward design. Berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen, ada 5 tema yang perlu dipahami oleh guru dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen atau termasuk alur tujuan pembelajaran. Keempat, merencanakan pembelajaran. Dan yang kelima, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Kelima tema tersebut merupakan proses penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk RPP atau modul ajar. Kemudian implementasi yang ketiga dari dalam kurikulum merdeka yaitu memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP merupakan dokumen kurikulum hasil pengembangan madrasah berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum merdeka. Secara substansi, KOSP sama dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikenal di kurikulum 2006 dan di kurikulum 2013. Menurut panduan pengembangan KOSP bahwa konten kurikulum merdeka terdiri dari 5 tema yaitu analisis karakteristik satuan pendidikan, kemudian yang kedua penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, ketiga pengorganisasian pembelajaran, keempat perencanaan pembelajaran, 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kelima tema tersebut menjadi komponen di dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan dari tujuan pendidikan nasional yang terdiri dari 6 dimensi. Keenam dimensi tersebut merupakan karakter yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila sama dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam kurikulum merdeka.
Terdapat perbedaan dalam metode penguatannya, di mana kurikulum 2013 PPK diintegrasikan ke intrakurikuler, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan alokasi terpisah dari intrakurikuler. Metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, konten P5 terdiri dari 5 konten, yaitu yang pertama, menyiapkan ekosistem sekolah. Kedua, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Keempat, mengolah asesmen dan pelaporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kelima konten tersebut dikembangkan menjadi sebuah modul proyek dengan alokasi waktu khusus sesuai struktur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Hal yang menjadi catatan mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen yaitu yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Nah, di sini memahami capaian pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya dan fasenya. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini penulisan setidaknya memuat kompetensi atau kemampuan keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik dan lingkup materi atau konten dan konsep utama yang perlu dipahami. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP diperoleh dengan 3 cara, yaitu merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran, mengembangkan dan memodifikasi contoh dan menggunakan contoh yang tersedia. Keempat, merancang pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran dapat diwujudkan dalam modul ajar dan perangkat pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kedua, memberikan kebebasan dalam berkarya dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang keempat, membentuk kelompok diskusi yang sesuai dengan bakat dan gaya belajar. Pengembangan profesi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diharapkan dapat menciptakan guru profesional, mampu menumbuhkan kembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, di sini merupakan guru sebagai pembelajar abad 21 harus mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru serta didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila profil guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, guru yang profilnya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi lebih lanjut supaya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta dalam rangka pengembangan karirnya. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.